Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Zona Inspirasi. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk zodiak Sagittarius untuk energi Juli Agustus 2021. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing, karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai general reading untuk zodiak Sagittarius energi Juli Agustus 2021. Kartu pertama, Queen of Cups, Ace of Cups, Four of Cups, Queen of Pentagram, Temperance, Seven of Cups, The Wall, Three of Cups. Mungkin dari beberapa Sagittarius ya, adanya suatu kekecewaan, kesedihan, dan penyesalan yang mungkin dari beberapa Sagittarius sedang kamu rasakan. Dan mungkin ini adalah suatu hal yang di dalam hubungan asmara yang kamu jalani. Mungkin pasangan kamu yang telah menyakiti kamu, mengkhianati kamu ya, yang sehingga terjadinya suatu hal yang membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu retak. Nah, ya. Ataupun mungkin ada suatu hal di dalam usaha ataupun pekerjaan kamu ya. Ada hal-hal yang mungkin membuat kamu ini tidak merasa nyaman di situ. Adanya suatu hal yang membuat terkadang ini semangat kamu menurun atas hal yang kamu jalani. Karena memang hal itu menurut kamu adalah suatu hal yang kurang baik lah menurut kamu, sehingga terkadang membuat kamu ini malas ataupun kurang semangat dalam menjalani hal tersebut ya. Di sini ada kartu Four of Cups, di mana mungkin pikiran, hati ya, kamu ini lagi kacau. Hati dan pikiran kamu lagi tidak tenang. Mungkin kamu merasa lelah atas rutinitas yang kamu jalani, lelah atas hal-hal yang kamu hadapi ya. Kamu merasakan hal-hal yang membuat pikiran dan hati kamu ini lelah, badan kamu capek. Disarankan jika memang pikiran dan hati kamu lagi lelah, terlebih badan kamu lelah, cobalah kamu ambil istirahat. Jangan memaksakan diri ketika hati pikiran lagi kacau ataupun lagi lelah dalam menghadapi semuanya. Jangan memaksakan diri. Lebih baik beristirahat sejenak guna menjernihkan pikiran dan hati ya, agar apapun yang kamu jalani selanjutnya itu lebih fresh, lebih maksimal ya. Tetapi jika kamu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan hati dan pikiran yang lagi kacau, tidak tenang, itu justru hasilnya tidak akan baik. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, tentang adanya suatu hal yang membuat hal-hal yang tidak
menurut kamu tidak baik lah ya. Tree of Grace adalah suatu hubungan yang adanya suatu kekecewaan, pengkhianatan, kesedihan yang sedang dialami beberapa Sagittarius ya. Terlebih mungkin di dalam hubungan adanya suatu perselisihan, kesalahpahaman, pengkhianatan ya, ataupun yang justru pasangan kamu menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kamu. Nah, itulah yang sehingga membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu retak, putus. Nah, ya. Dan disarankan untuk kamu ya, janganlah kamu ini terlalu memikirkan hal-hal yang memang justru membuat kamu ini jatuh ataupun membuat kamu sedih, kecewa ya. Anggap aja itu adalah suatu pelajaran yang harus kamu ambil hikmahnya, yang harus kamu ambil pelajarannya, agar semua itu bisa menuntun kamu mencapai suatu hal yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Dan di sini ada kartu Queen of Grace dan kartu Ace of Grace. Hal-hal yang memang yang sudah dihadapkan kepada kamu, diharapkan kamu ini bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Karena apa? Dari apa yang sudah kamu jalani sebelumnya, jika kamu bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran atas hal-hal yang kamu dapatkan, maka untuk kedepannya kamu akan lebih bisa menjadi sosok seseorang yang lebih maju. Seperti halnya jika kamu dihadapkan dalam situasi kegagalan ya di waktu lalu, nah kamu itu harus bisa mengambil pelajarannya. Kenapa kamu di masa sebelumnya kamu mendapatkan suatu kegagalan? Nah, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan sehingga kamu mendapatkan suatu kegagalan? Nah, jika kamu menemukan hal itu, maka untuk kedepannya pastinya kamu tidak akan melakukan hal yang sama. Dan kamu pun tidak mau kegagalan itu kamu dapatkan kembali. Nah, maka apa yang kamu lakukan di masa lalu yang membuat kamu gagal, jangan sampai kamu ulang kembali. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Dan terkadang mungkin dari beberapa Sagittarius, terkadang kamu ini lebih lebih rela sakit hati demi melihat orang-orang yang kamu sayang, yang kamu cintai itu bahagia. Bisa dibilang seperti itu karena ada kartu Queen of Grace. Kamu itu peduli dengan orang lain. Ya, terkadang kamu ini lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kamu sendiri. Nah, inilah yang terkadang membuat kamu ini lambat dalam mencapai suatu kesempatan. Terkadang kamu lebih mengutamakan orang lain. Nah, karena memang dari beberapa Sagittarius, kamu memang orangnya peduli dengan orang lain. Tetapi berpikirlah secara positif. Kebaikan yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain itulah yang akan membawa kamu kepada suatu keberuntungan, kepada suatu hoki yang akan kamu dapatkan. Ya, jika kamu melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, nah, maka kamu pun akan banyak mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan suatu hal-hal yang positif yang akan kamu dapatkan. Meskipun kebaikan yang kamu dapatkan tidak dari orang yang kamu bantu, tetapi yakinlah, kebaikan yang kamu dapatkan akan datang dari segala penjuru arah. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi memang tidak ada ruginya kita berbuat baik kepada orang. Maka imbal baliknya, karma baiknya, kita akan selalu mendapatkan suatu kebaikan dari segala arah ya. Dan ada kartu Temperance, Seven of Cups, The Wall. Adalah sebuah kartu yang bermakna positif di mana apa yang pun yang kamu lalui di masa sebelumnya ataupun sekarang, jika kamu bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran atas apa yang sudah kamu jalani untuk kedepannya, ada kartu Temperance, Seven of Cups, The Wall adalah suatu kartu yang bermakna positif, yaitu kejayaan, kesukacitaan, keberhasilan dan kesuksesan. Jika memang ya kamu bisa belajar atas apa yang sudah kamu lalui. Dan di sini memang semua orang ini memang ya tidak ada salahnya jika kita mempunyai keinginan ataupun mempunyai banyak keinginan, banyak mimpi yang ingin kita dapatkan. Tetapi sangat disarankan cobalah kamu fokus dengan satu keinginan terlebih dahulu yang kamu selesaikan. Setelah satu target itu terselesaikan, baru target-target selanjutnya. Maka hasilnya itu akan maksimal.
Tetapi jika kamu ingin mendapatkan semua keinginan kamu itu secara bersama-sama, justru hasilnya tidak akan baik ya. The Fool, Seven of Cups, Temperance adalah suatu kartu yang bermakna positif, yaitu suatu kartu yang bermakna kebaikan, keberhasilan, kesuksesan, kesejahteraan di dalam kehidupan. Selagi kamu selagi kamu mau selalu berbuat baik, peduli dengan orang lain, dan apapun yang dihadapkan kepada kamu harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran atas semua itu. Maka hal-hal itulah yang akan menuntun kamu untuk mencapai suatu keberhasilan ya. Jadi kita berbuat baik itu tidak ada salahnya. Karena apa? Kita berbuat baik kepada satu orang ataupun berbuat baik sedikit, berbuat baik, maka yang kita dapatkan itu akan lebih banyak, berlipat. Nah, jadi tidak ada salahnya kita berbuat baik, membantu orang lain, maka yang kita dapatkan adalah suatu kebaikan juga yang bisa jadi lebih dari kebaikan kita dan akan datang dari segala penjuru. Nah, disinilah yang akan membantu kamu untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan kamu, karena keberuntungan kamu ini berada di rasa peduli kamu dengan sesama. Selanjutnya, Three of Wands, The Death, The Star. Nah, ya, adalah suatu kartu bermakna positif ini. 3 kartu ini pun adalah suatu kartu yang bermakna positif. Tetapi dari semua itu, jika kamu mempunyai keinginan, maka sesuaikanlah dengan kemampuan kamu, sesuaikan dengan skill kamu. Nah, bisa dibilang seperti itu. Jika kemampuan yang kamu miliki dan keinginan yang ingin kamu dapatkan itu sesuai, maka hasilnya pun akan maksimal. Maka jika kamu menginginkan sesuatu, nah maka kamu harus menyesuaikan cara kamu, menyesuaikan alat kamu untuk bisa mendapatkan keinginan kamu itu. Tetapi jika keinginan dan skill ataupun seperti halnya jika kamu mempunyai keinginan yang tinggi, mempunyai cita-cita yang tinggi, nah maka kamu harus mengimbanginya dengan cara yang sesuai untuk bisa mendapatkan keinginan kamu itu. Tetapi jika kamu tidak bisa menyesuaikan cara, skill, kemampuan, dan keinginan kamu, maka hasilnya pun tidak akan maksimal ya. Jika kamu bisa menyesuaikanlah skill, pengetahuan, kemampuan, dan keinginan, maka kamu pasti berhasil atas apapun yang kamu kerjakan, atas apapun target kamu. Dan kartu The Death adalah suatu kartu pembaruan diri. Nah, pembaruan. Adanya suatu perubahan di dalam kehidupan kamu. Terlebih kamu ini dari beberapa Sagittarius, mungkin kamu sebelumnya ini sudah merasa menyerah atas hal yang dihadapkan kepada kamu ya. Mungkin itu adalah suatu hal yang sulit ataupun berat yang sehingga membuat kamu ini menyerah, kamu stuck, berhenti. Tetapi kamu ini harus mempunyai tekad dan semangat kembali, semangat juang yang tinggi. Kamu harus bisa bangkit kembali, bangkit menata sesuatu yang sudah hancur, yang sudah rusak. Kamu harus bisa membangun kembali semangat kamu, membangun hal-hal yang sudah rusak, yang sudah hancur, ataupun dari beberapa kamu dihadapkan dalam suatu kegagalan. Nah, kamu harus bisa bangkit untuk mencapai suatu keberhasilan. Kamu harus merubah kegagalan itu menjadi suatu keberhasilan. Bisa dibilang seperti itu. The Star adalah suatu kartu, bisa dibilang ini adalah kartu utama dalam kartu positif. The Star berpasangan dengan The Fool adalah sebuah kartu yang sangat bermakna positif ya. Ini yang saya rasakan adalah suatu kartu keberhasilan, kesuksesan apapun yang dihadapkan kepada kamu, karena saya yakin Sagittarius adalah sosok yang pejuang, penyemangat, tidak kenal lelah dan tidak kenal menyerah. Nah, dan kamu pun mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Kamu peduli dengan orang lain. Nah, disitulah yang akan menuntun kamu mencapai suatu keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, kesejahteraan untuk kedepannya.
Ya, semoga hal positif, hal baik akan selalu menaungi kita semua. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.